Marketeers, jumpa lagi dengan saya, Dili Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. Klinik kecantikan ZEP membuat riset berdasarkan standar kecantikan yang beredar di masyarakat. Banyak perempuan merasa tidak percaya diri dan merasa dirinya tidak berharga. Permasalahan ini sering membuat kesehatan mental seseorang menjadi terganggu akibat mengalami tekanan. Menurut ZEP, insecurity juga dapat menjadi isu terpenting yang sedang dihadapi perempuan di masa pandemi ini. Mencintai diri sendiri merupakan solusi paling jitu yang dapat diterapkan. Dengan mencintai diri sendiri, kita dapat meningkatkan kualitas diri dan dapat menginspirasi orang lain melalui aura positif yang terpancarkan. Pada dasarnya, semua perempuan itu cantik. Namun, bagaimana kita mencintai diri sendiri, itu yang terpenting. Kualitas diri akan meningkat seiring dengan kepercayaan dan kecintaan diri terhadap diri kita. ZEP membantu perempuan Indonesia dengan perawatan untuk dapat tampil cantik sesuai yang mereka inginkan. Dalam campaign Semua Bisa Nge-ZEP, seluruh perempuan Indonesia dapat melakukan berbagai treatment yang ada di ZEP tanpa terkecuali. Bagaimana selengkapnya riset dari ZEP ini? Kita simak pemaparan Leni Teresia, Marketing Communication Manager ZEP berikut ini. Tentang insecure gitu ya, yang mungkin dari berbagai generasi pernah mengalami itu ya, insecure, terus tentang self love yang tadi udah Amel sempat bilang juga ya, tentang mental health juga mungkin itu, apalagi sekarang lagi pandemi gitu ya, mungkin ada beberapa orang-orang yang merasa mental health-nya mungkin sedikit agak terguncang gitu ya, terus abis itu kita bahas tentang self love juga gitu, terus personal branding. Kalau dari aku itu sih. Oke Mbak, kayaknya dibanding nanti kita molor-molor gitu ya, silakan Mbak dimulai apa yang ingin disampaikan. Oke, aku share screen ya. Oke, sebelumnya selamat siang semuanya, teman-teman yang udah hadir siang hari ini. Thank you so much untuk menyempatkan waktunya. Thank you juga buat Mark Plus yang sudah memberikan kesempatan untuk ZEP boleh sharing saat ini gitu ya. Salam kenal juga untuk teman-teman speaker yang lain. Oke, hari ini perkenalkan dulu, aku Leni Teresia as Marco Manager dari ZEP gitu ya. Jadi siang hari ini aku mau bahas tentang love yourself, why am I so insecure gitu ya. Jadi apakah kita saat ini merasa insecure gitu, mungkin usia-usia kita, aku juga kadang suka ngerasa insecure gitu ya. Nah, sebelumnya aku mau membahas sedikit gitu ya, jadi mungkin berkaitan dengan tema siang hari ini gitu ya. Jadi di ZEP sendiri kita tuh udah 3 tahun inilah ya melakukan research yang namanya ZEP Beauty Index gitu ya. ZEP Beauty Index ini tentang research gitu ya. Jadi ZEP Beauty Index merupakan sebuah publikasi riset tahunan yang kita keluarkan gitu ya berdasarkan survei terhadap ribuan wanita gitu yang merupakan konsumen dari industri kecantikan di Indonesia. Nah, survei ini memotret perilaku wanita dalam mempercantik diri gitu ya. Jadi dengan adanya survei ZEP Beauty Index ini kita menemukan banyak fakta gitu ya, banyak temuan-temuan tentang wanita gitu. Dan kebetulan banget ternyata hal ini berkaitan dengan apa yang aku bawain di siang hari ini gitu ya. Aku boleh next. Nah, jadi faktanya lebih dari separuh wanita Indonesia gitu, 62,2% mengaku pernah menjadi korban body shaming gitu. Jadi mungkin salah satu kenapa insecure itu ada gitu. Insecure kan itu merasa tidak aman gitu ya, rasa tidak aman. Dan salah satunya mungkin terjadi karena adanya body shaming gitu. Nah, melalui survei ini ternyata body shaming di setiap generasi tuh berbeda-beda gitu ya. Di sini kita bisa lihat Gen X, Gen Y, dan Gen Z gitu ya. Ada 3 generasi. Dan ternyata buat Gen X gitu ya, buat Gen X ternyata body shaming itu ketika mereka dibilang, oh tubuhnya terlalu berisi gitu ya. Terus untuk Gen Y sendiri kita bisa lihat nih, lumayan tinggi juga nih untuk tubuh yang terlalu berisi gitu. Terus bentuk wajah tembem gitu ya. Jadi menurut mereka itu salah satu body shaming yang mereka alami gitu. Nah, untuk Gen Z sendiri gitu ya, untuk Gen Z sendiri ternyata lebih banyak nih gitu ya. Untuk Gen Z sendiri itu ada yang bilang kalau wajahnya berjerawat gitu ya. Terus habis itu ada yang warna kulit yang gelap gitu, sama tubuh terlalu kurus. Itu menurut mereka adalah body shaming yang mereka alamin gitu ya. Body shaming yang
terjadi sama mereka gitu ya. Ini berdasarkan research di tahun 2020 gitu. Nah, untuk next-nya, hampir seluruh wanita Indonesia itu ternyata sudah memakai skincare, terus melakukan treatment di klinik kecantikan, dan juga sudah memakai makeup pada usia kurang dari 19 tahun gitu ya. Jadi sebagian besar wanita Indonesia itu ternyata sudah menggunakan skincare, dia sudah pergi ke klinik kecantikan dan juga udah pakai makeup itu kurang dari 19 tahun gitu. Nah, berdasarkan riset kita mau lihat nih, apa sih arti cantik yang sebenarnya itu apa ya gitu. Tapi ini bukan literally definisi dari cantik itu ya, tapi lebih ke dari riset menurut orang-orang cantik tuh apa sih gitu ya. Coba kita cek ya, kita lihat. Nah, di sini ternyata sebesar 82,5% beranggapan bahwa cantik itu berarti memiliki kulit cerah dan glowing gitu ya. Ini berdasarkan riset. Tapi kita lihat nih lebih dalam gitu. Apa sih arti cantik selain ini gitu ya. Nah, ini ada perbandingan nih riset kita di 2018 sampai 2019 dan 2020 gitu ya. Jadi memiliki kulit cerah dan glowing, ternyata itu cukup tinggi gitu ya. Lalu orang merasa cantik ketika keseluruhan penampilannya diperhatikan dengan baik, dia bisa well dressed gitu ya. Jadi dia ngerasa cantik kalau dia well dressed. Ada juga yang merasa cantik ketika dia merasa bahagia gitu. Kalau dia ngerasa bahagia, wah aku cantik nih gitu kan. Terus ada juga yang merasa cantik, nah ini di tahun 2018 nih, cuman di tahun 2019 sampai 2020 ternyata menurun ya. Dia merasa cantik ketika bertubuh sehat dan bugar atau fit gitu. Nah, naik nih jika menggunakan makeup ya, jadi presentasinya naik gitu ya. Jika menggunakan makeup dia merasa cantik gitu. Nah, no wonder kalau orang-orang di bawah umur 19 tahun sudah menggunakan make up gitu, karena dia merasa, oh cantik kalau menggunakan make up gitu ya. Nah, yang mau aku sampaikan di sini adalah semua hal ini itu tidak ada yang salah gitu ya. Nggak ada yang salah ketika kita merasa cantik ketika kita berusaha untuk punya kulit yang cerah dan glowing gitu. Atau, oh aku nggak perlu cerah dan glowing, kayaknya kalau aku well dressed aja, aku udah merasa cantik, dan it's okay gitu. Jadi setiap orang have their own way gitu ya. Jadi cantik yang mereka itu berbeda-beda menurut mereka gitu ya. Jadi, nah di sini ada yang lucu juga nih, kalau dia merasa bahagia, cukup dengan dia merasa bahagia, dia udah cantik gitu ya. Jadi itu juga sebuah apa ya, ya benar juga gitu ya, kalau kita bahagia gitu, kita merasa cantik gitu. Jadi mau kita penampilannya mungkin nggak sama dengan yang lain gitu, tapi dengan dia cukup merasa bahagia aja, dia udah cantik gitu. Dan that's okay with that gitu. Dengan menggunakan makeup juga it's okay, nggak masalah gitu ya. Jadi cantiknya kita tuh beda-beda gitu. Nah, sekarang aku mau masuk ke satu hal yang cukup penting juga ya, self love gitu. Nah, aku mengambil satu kutipan dari salah satu aktor di Amerika, Zoe Kravitz, dia bilang, "When you love yourself, that's when you're most beautiful," gitu. Jadi ternyata mencintai diri sendiri itu adalah sebuah hal yang penting gitu. When you love yourself, that's when you're most beautiful gitu. Jadi ketika kita merasa diri kita cantik, dan di saat itulah momen di mana kita paling cantik gitu ya. Jadi cantiknya kita beda-beda di sini seperti digambar di sini gitu ya. Ada yang pakai hijab, ada yang tidak pakai hijab, ada yang kulit warnanya gelap, ada yang kulit warnanya terang gitu, dan semuanya cantik gitu ya. Di sini semuanya cantik. Kalian yang ada di sini, semua yang hadir di sini tuh semuanya cantik gitu ya. Kecuali yang cowok-cowok ganteng ya. Kalau yang ada di tim Marplus ya, di sana gitu itu ganteng ya. Jadi kalau yang cewek-cewek di sini semuanya cantik gitu. Nah, salah satu bentuk love yourself itu berarti setiap usaha yang kita lakukan, yang tadi ya, yang di sini ya, untuk punya kulit cerah dan glowing, untuk bisa well dressed, untuk punya perasaan yang bahagia, untuk bisa punya tubuh yang fit gitu, dan menggunakan make up, usaha yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri gitu ya. Bukan buat orang lain, bukan, oh kata si ini, kata mamaku misalkan, kata mamaku cantik tuh kalau A, B, C, D, E gitu. Kata temenku, kata sahabatku cantik tuh kalau aku rambutnya begini gitu. Tapi cantik yang menurut versi kita gitu. Cantik yang menurut kita tuh cantik apa? Kita tuh cantik tuh ketika kita apa gitu ya. Jadi itu usaha yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Dan
why self-love gitu? Kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri? Kita mencintai diri kita sendiri itu agar kita meningkatkan kualitas hidup kita, gitu ya. Bukan hanya membuat supaya kita happy, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, kita meningkatkan kualitas hidup kita tuh untuk apa sih? Kita meningkatkan kualitas hidup kita untuk menginspirasi orang lain juga, gitu. Nah, gimana caranya kita menginspirasi orang lain? Kita menginspirasi diri kita sendiri dulu gitu ya. Jadi start from yourself gitu, harus mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita bisa menginspirasi orang lain dengan cara kita meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas diri kita. Jadi your own version of health and beauty gitu. Nah, aku udah mau di penghujung presentasiku nih ya. Jadi discover your confidence gitu. Nah, di ZEP sendiri kita itu selalu bilang gitu ya, campaign kita itu kita selalu bilang bahwa yang selalu kita tanamkan adalah wanita itu tuh udah cantik gitu ya. Wanita itu udah cantik. Dasarnya wanita itu udah cantik. Yang kita perlukan adalah kita harus discover your confidence, discover our confidence gitu. Jadi kita menemukan kepercayaan diri kita gitu. Nah, dan salah satu kontribusi yang ZEP lakukan adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan dan kecantikan itu sebaik mungkin gitu untuk membantu wanita di Indonesia bisa discover your confidence gitu ya. Jadi salah satu campaign besar kita untuk self confidence yaitu dengan semua bisa nge-ZEP. Kita punya campaign besar semua bisa nge-ZEP gitu ya, di mana semua orang berhak untuk cantik gitu ya. Semua orang bisa cantik dan semua orang sudah cantik, tapi semua orang berhak cantik dan semua orang bisa melakukan apapun yang dia mau untuk dia bisa cantik gitu. Nah, di akhir presentasi aku gitu ya, di akhir presentasi aku hari ini kita akan lihat sebuah video dari semua bisa nge-ZEP ini dan juga hasil dari ZEP Beauty Index yang di awal tadi aku share gitu ya. Hasil ZEP Beauty Index di 2018 dan 2019 sampai 2020 bisa di-download for free dari websitenya ZEP Clinic, www.zepclinic.com gitu. Jadi bisa dicek hasil surveinya. Dan tahun ini kita juga ada survei, mungkin nanti siapa tahu ada yang dapat bisa dibantu untuk mendukung hasil survei ini gitu. Mungkin boleh dibantu oleh tim Mark Plus untuk share videonya. Inilah akhir presentasi aku, semoga berguna dan semoga bermanfaat serta menginspirasi. Thank you, happy ZEP Life! Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers, dengan adanya semua bisa nge-ZEP, diharapkan seluruh perempuan Indonesia dapat lebih mencintai diri sendiri dengan tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Mereka dapat melakukan berbagai treatment yang disediakan di klinik ZEP sesuai dengan yang mereka inginkan. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya.